Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Nah, untuk kesibukannya sendiri akhir ini Desti apa? Akhir-akhir ini sih lagi banyak tidur doang. Kan habis sempro ya, lagi istirahat aja. Oke, jadi mungkin lebih banyak tidur Ya. karena nyantai mungkin karena kan Desti ini udah sempro gitu ya. Oke. Saya ucapkan selamat gitu ya kepada Desti karena Desti udah sempro gitu ya. Dan semoga nilai yang Desti dapatkan bagus gitu ya. Oke, baik. Nah, selain dari itu apa? Desti mungkin menyalurkan hobinya atau apa? Nonton sih. Oke, jadi Nonton ya. jadi selain tidur juga Desti suka nonton gitu ya. Oke. Untuk nonton itu sendiri drama Korea apa gitu? Iya, drakor. Jadi nontonnya drakor gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum itu di sini saya izin untuk memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Lena Wiwana dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sedang melakukan praktikum konseling. Nah, di sini juga sebelumnya Desti pernah ikut konseling sebelumnya? Belum. Oke, belum. Jadi ini pertama kali gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya terkait konseling itu apa. Nah, konseling itu sebuah proses bantuan gitu ya, dimana nanti Desti itu menceritakan sebuah masalah dan kita akan mencari solusinya bersama-sama seperti itu. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lebih dulu atau tidak? Udah. Baik, tidak apa. Nah, di sini juga untuk durasinya itu ada sekitar 40 sampai 45 menitan untuk konseling. Dan di sini juga untuk pertemuannya itu ada 4 pertemuan yang dimana nanti jika Desti mau menambahkan pertemuan bisa dikonfirmasikan lagi bersama saya. Oke. Nah, di sini juga dalam konseling itu ada asas-asas ya tentunya. Nah, yang pertama itu ada asas kesukarelaan yang dimana Desti sukarela gitu untuk datang ke konseling ini dan juga tidak ada paksaan dari luar gitu ya. Dan saya juga sukarela gitu untuk membantu Desti gitu. Nah, dan juga di sini ada asas keterbukaan yang dimana nantinya Desti dan juga saya itu sama-sama terbuka gitu. Nah, dan juga di sini ada asas kerahasiaan yang dimana pembicaraan antara Desti dan juga saya itu bersifat rahasia gitu. Nah, jikapun ada teman atau sahabat ataupun keluarga Desti gitu yang pengen tahu permasalahan Desti sejauh mana itu saya untuk memberitahukan. Apakah diizinkan atau Enggak. Jadi pembicaraan ini cukup Desti dan saya gitu ya. Baik. Terima kasih untuk kepercayaannya. Nah, dan di sini juga tentunya saya mau izin gitu ya untuk merekam dan juga untuk mencatat gitu ya kalau nantinya ada hal yang penting gitu. Nah, baik. Setelah itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Udah jelas mungkin ya. Oke, baik. Nah, mungkin di sini saya ingin tahu gitu ya untuk lebih lanjut gitu untuk permasalahan yang sedang Desti alami. Boleh diceritakan? Permasalahannya itu mungkin keparekotan stres ya, terus mungkin ini sih pertemanan. Yang kemarin tuh sempet cekcok lah sama temen dekat. Teman dekat tuh ngiranya tuh Desti tuh terlalu over gitu ke orang lain, padahal menurut Desti itu kayak wajar gitu, sewajarnya aja. Kayak Desti tuh main sama si A sama si B itu ya seporsinya aja gitu, sewajarnya aja menurut Desti. Tapi mereka mungkin malah mikirnya kejauhan gitu, jadi mereka kayak ngerasa cemburu mungkin gitu, dan itu sih ngeganggu pikiran, terus jadi males kalau ketemu mereka tuh ke Destinya gitu. Jadi permasalahan yang sedang Desti alami itu di pertemanan gitu ya, yang dimana pertemanan itu teman Desti ini cemburu gitu kepada teman yang lain gitu ya, ke teman Desti, karena mungkin teman Desti ini menganggap Desti ini over gitu ya ke teman yang lain gitu ya, sehingga membuat teman Desti yang lainnya cemburu gitu.
dan juga itu membuat Desti ini malas gitu ya untuk bertemu gitu. Oke, baik. Nah, kalau permasalahan itu udah lama atau baru aja? Kayaknya udah sekitar belum semprot sih 1 bulan yang lalu mungkin. Ya, jadi 1 bulan yang lalu gitu ya untuk permasalahan ini gitu. Nah, apakah ada apa ya mungkin Desti ini terganggu gitu dengan permasalahan ini sehingga Desti ini terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari? Terganggu sih, jadi kan jadi malas ketemu mereka kan. Terus kalau misalkan mereka ngajak main, jadi desinya tuh jadi yang membatasi gitu, bilang lagi gak ada di kosan padahal mah ada gitu. Oke, baik. Jadi Desti ini sangat terganggu ya dengan permasalahan ini karena Desti jadi malas gitu ya, dan juga ketika teman Desti mengajak Desti untuk apa main gitu ya, Desti mungkin membatasi dengan Desti tidak ikut bermain gitu ya. Oke. Nah, untuk teman-teman Desti ini apakah apa ya banyak atau mungkin 1 orang 2 orang? Hmm, 4 orang sih yang teman dekat tuh, tapi yang ngerasa kayak gitu, yang maksudnya ngerasa Desti over cuma 2 orang. 2 orang. Ya, baik. Jadi di sini mempunyai 4 pertemanan gitu ya. Nah, yang 2 ini yang membuat Desti merasa over gitu ya kepada teman-teman yang lainnya. Oke, baik. Nah, sebelumnya Desti ini udah apa ya membicarakan terlebih dahulu mungkin kepada teman Desti? Udah waktu itu udah sempet bilang, ngejelasin gitu kan, kalau kayaknya aku nggak ini deh, nggak over ke orang lain. Terus dia ngejelasin juga, tapi ya gitu sih, kalau apa ya mau gimana pun ngomong panjang lebar, kalau misalkan dianya mikirnya gitu ya mau gimana. Oke. Jadi Desti udah apa? Udah mencoba gitu ya untuk mau berkomunikasi dengan teman Desti itu gitu ya. Dan juga membicarakan gitu ya bahwa Desti ini tidak over gitu ya kepada teman-teman yang Desti yang lainnya. Nah, apakah permasalahan ini mengganggu pembelajaran Desti atau perkuliahan Desti gitu? Enggak sih, untungnya nggak ngeganggu sampai ke yang belajar gitu, enggak. Oke, jadi tidak mengganggu gitu ya ke hal belajar seperti itu intinya. Nah, oke, baik. Nah, dari permasalahan itu mungkin Desti merasakan apakah ada perasaan marah atau emosi atau apa? Marah sih marah, tapi marahnya tuh kayak sedih juga gitu loh, kayaknya ya itulah sedih. Oke. Jadi perasaan itu ada marahnya gitu ya, dan juga sedih gitu. Sedih. Sedihnya itu seperti apa itu? Sedihnya tuh kayak kenapa sih kok mikirnya kayak gitu, padahal kan nggak kayak gitu Desti. Kalau misalkan dia beneran temen mah gitu kan pasti bakal positif nggak sih. Oh, iya, jadi sedih dan juga marah ya Desti, karena sedihnya Desti ini apa ya mungkin ada kecewanya mungkin ya Desti kepada teman Desti itu karena menganggap Desti ini over gitu ya kepada teman Desti seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk di sesi konseling ini apa yang Desti harapkan itu terjadi pada diri Desti? Mungkin pengen nyari tahu solusinya sih. Solusinya apakah Desti harus ngobrol lebih intens sama 2 orang itu, tapi gimana ya ngobrolnya tuh kalau misalkan ngebahasnya kayak gitu tuh Desti tuh nggak mau, tapi Desti pengen selesai masalah itu tuh, kayak nggak mau ganggu pikiran gitu. Jadi dari konseling ini Desti pengen apa ya mencari solusi ya untuk membicarakan berkomunikasi dengan teman Desti yang itu, dan juga Desti apa ya menyelesaikan ya permasalahan ini mungkin ya, dan sehingga permasalahan ini tidak mengganggu pikiran Desti seperti itu ya. Oke. Nah, untuk dari Desti sendiri apakah ada solusi yang dari Desti pikirkan terlebih dahulu mungkin sebelumnya? Nah itu kan waktu itu tuh kita tuh belum pernah ngobrol bertiga gitu kan, ngobrolnya cuman sama ini jadi belum pernah nyatu gitu. Nah mungkin pengen ngobrol bertiga biar mereka berdua langsung ngobrol di depan Desti gitu, ngobrol apa yang mereka rasain, karena kan setahu Desti jadi si
teman Desti ini, si A sama si B ini ngobrol di belakang Desti terkait Desti yang over itu. Nanti itu si A ini bilang ke Desti dan si B itu bilang ke Desti. Desti tuh pengennya tuh kayak mereka bilang langsung bareng gitu sama ke Desti gitu, ngobrol gitu. Ya, jadi ada mungkinnya dari Destinya sempat waktu itu mungkinnya dari Destinya pengen ada ngobrol gitu ya dari teman Desti ini, dari ketiga teman Desti ini ngobrol langsung gitu ya kepada Desti, jangan apa ya membicarakan Desti ini dari belakang gitu ya, bahwa Desti ini over seperti itu. Oke, baik. Nah mungkin tujuan yang Desti ingin capai itu apa ya, ingin berbaikan lagi gitu ya dengan teman Desti gitu ya, dan juga mencari solusinya untuk permasalahan ini, dan juga Desti ingin berkomunikasi dengan teman-teman Desti gitu ya, dan juga meluruskan gitu permasalahan Desti yang Desti ini, bahwa Desti ini tidak over kepada teman Desti yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Nah oke. Apa yang akan Desti rasakan gitu ketika Desti sudah apa ya tercapai gitu, udah ngobrol bersama teman-teman Desti, apa yang akan Desti? Mungkin kalau yang bakal dirasain pastinya sedih sih, soalnya kan mereka pasti bakal ngomongin semua apa ya unek-unek mereka kan selama ini, pasti bakal sedih sih, tapi pastinya bakal lega juga, soalnya jadi tahu gitu apa yang mereka rasain dan apa yang mereka lihat dari Desti. Kayak baik, jadi Desti akan merasa sedih dan juga lega gitu ya, karena sedihnya mungkin Desti akan mendengar apa ya unek-unek dari teman Desti, dan juga kalau senangnya leganya Desti akan lega gitu ya, karena mungkin permasalahan ini selesai gitu ya. Oke, baik. Dan juga teman-teman Desti jadi tahu gitu ya untuk dari sudut pandang Desti ini, bahwa Desti tidak over gitu ya kepada teman Desti. Nah baik, untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan bertanya gitu ya kepada Desti, dan juga pertanyaan ini apa ya agak sedikit aneh gitu ya. Nah boleh Desti membuat posisi duduk Desti ini dengan nyaman juga enjoy gitu. Udah, boleh mau bersandar juga gitu? Gak mau. Udah. Ya baik. Jadi posisi duduk Anda Desti ini udah nyaman nih, udah enjoy, udah. Nah, boleh nih Desti relax dan juga tarik nafasnya gitu. Nah, udah. Oke. Nah, baik. Nah, di sini Desti coba bayangkan ya, sehabis pulang dari sesi konseling ini, Desti ini pergi ke rumah dan juga kemudian tertidur seperti itu. Dan saat Desti tertidur terjadi sebuah keajaiban, yang dimana keajaiban ini masalah yang Desti bicarakan bersama saya itu tuntas gitu ya, karena keajaiban itu telah merubahnya gitu. Nah, dan juga Desti sedang tertidur seperti itu. Nah, Desti itu tidak tahu apa yang terjadi pada Desti, dan saat bangun pada pagi hari, apa yang akan Desti rasakan berbeda pada pagi hari itu? Senang sih, Okay. bahagia, jadi mood menjalani harinya. Okay. Jadi Desti perasaan Desti pada pagi hari itu senang dan juga bahagia ya, dan juga di sini Desti tadi menjadi mood baik gitu ya untuk menjalani hari-harinya seperti itu. Oke, baik. Nah, apa yang Desti lakukan berbeda pada pagi hari itu? Kayaknya Desti jadi senang gitu kalau mau ketemu mereka, terus udah males gitu. Terus kalau misalkan kan punya grup ya, nah kan kalau akhir-akhir itu kan jadi males ngebales grup. Mungkin kalau nanti di hari itu mungkin jadi senang di buka grup. Ya, nah, jadi Desti senang gitu ya, dan juga untuk bertemu mereka gitu ya, dan juga
tidak malas lagi. Dan akhir-akhir juga Desti kan apa ya, sempat tidak mau membuka grup gitu ya karena malas. Nah kan, mungkin pada pagi hari itu Desti akan menjadi senang gitu ya untuk membuka grup dan juga mungkin mengobrol gitu ya dengan mereka gitu. Oke. Eh, eh, Senang dan juga bertemu dengan mereka itu eh, yang membuat pagi Anda, apa itu yang membuat pagi Anda berbeda itu? Kan biasanya kalau misalkan bangun tuh, kalau misalkan disuruh ke kampus tuh males kan, males Ya. ketemu orang-orangnya. Mungkin kalau di hari itu jadi semangat gitu. Jadi lebih semangat gitu ya untuk bertemu dengan teman-teman Desti di kampus gitu ya. Nah, dan semangat itu apa sih artinya bagi Desti gitu? Semangat itu artinya siap menjalani hari-hari hari-harinya gitu, hari itu walaupun nggak tahu ya hari berikutnya tuh kayak gimana, terus bakal siap, bakal ceria, bakal cheerful gitu. Jadi untuk senangnya itu jadi di sini siap gitu ya untuk menjalani hari-hari pada pagi hari itu, dan juga Desti akan senang dan juga mungkin Desti akan happy gitu ya dengan teman-teman Desti seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan skala ya, yang dimana jika diskalakan nih dari 0 sampai 10, yang dimana 0 itu Desti merasa terpuruk gitu, dan 10 itu Desti merasa berada di kondisi paling optimal gitu. Nah, kira-kira sekarang Desti berada di skala berapa? Terpuruk berarti 0. Iya. Kayaknya setengah 5. Oke, baik. Jadi di skala 5 gitu ya Desti. Kenapa Desti ada di skala 5 gitu? Karena masalah yang Desti hadapin ini sekarang sebenarnya nggak ngeganggu banget, cuman jadi ada impactnya, ada akibat, ada imbasnya ke Desti. Jadi dibilang terpuruk juga enggak, dibilang senang juga enggak, jadi setengah-tengah gitu. Jadi Desti memilih skala 5 gitu ya, dimana permasalahan ini membuat Desti apa ya, mungkin terpuruknya tidak ada, tapi imbas ke Desti juga ada mungkin ya. Oke, jadi Desti memilih untuk setengah gitu ya mengambilnya. Oke, baik. Nah, oke, untuk selanjutnya, nah tadi kan sudah ya Desti sudah membayangkan yang waktu apa pada pagi hari itu Desti berubah gitu ya. Nah, adakah orang lain yang mengetahui bahwa pada pagi hari itu ada sesuatu gitu yang berbeda pada Desti? Ada mungkin. Kalau di orang dekat mungkin kembaran ya, karena kan satu kos juga, dia pasti bakal kayak nanya gitu, tumben semangat, tumben senyum, kayak gitu. Terus kalau misalkan orang lain itu mungkin teman-teman yang tadi yang punya masalah sama Desi pasti bakal ngerasain sih ada bedanya. Jadi mungkin dari kalau apa ya, orang dekat itu akan mengetahui Desti yang berbeda pada pagi itu kembaran Desti gitu yang dimana apa ya, sekosanya gitu ya dengan Desti, yang dengan Desti yang dimana mungkin kalau sekosanya itu aktivitasnya jadi tahu gitu ya sama kembaran Desti, dan juga kembaran Desti pada pagi itu akan menanyain Desti gitu ya, kenapa kelas pagi hari ini Desti berbeda dan juga senang gitu ya, dan lebih semangat gitu. Dan mungkin kalau orang lain Desti ada yang berbeda pada diri Desti yang mengetahui itu teman-teman Desti yang itu ya, karena mungkin Desti kok berubah mungkin ya seperti itu. Jadi, nah mungkin apa yang kembaran lihat itu berbeda pada diri Desti pada hari itu selain senang mungkin apa? Mungkin lebih bersemangat ke kampus. Kan biasanya Desti males gitu kan kalau ke kampus, terus kebanyakannya kalau misalkan ada masalah pasti kebanyakan di kos gitu. Kalau misalkan nggak ada masalah sama teman-teman pasti sering main. Nah mungkin nanti
sering main gitu kelihatannya itu. Oke, benar. Jadi kemarin Desti itu apa yang menyadari gitu Desti pada berbeda pada pagi itu mungkin Desti lebih bersemangat dan juga untuk ke kampus gitu ya bersemangat. Dan juga tidak apa ya, tidak mengurung di kosan yang mungkin Desti akan bermain gitu ya keluar seperti itu. Oke. Eh, apa yang kembaran Desti sadari gitu bahwa pagi hari itu ada yang berbeda pada diri Desti? Mungkin bisa jadi ini sih, ya jadi ceria, terus nggak murung gitu. Kalau misalkan ditanya kan jawabnya singkat gitu. Mungkin nanti mah enggak. Ya, sih. Oke, jadi Desti akan ceria dan juga tidak murung gitu, dan juga Desti akan menjawab pertanyaan dari kemarin Desti itu tidak singkat gitu ya mungkin. Oke, baik. Nah, kira-kira apa yang kembaran Desti katakan gitu ketika melihat bahwa hari itu Desti ini berbeda gitu? Paling bilang ini sih, kenapa gitu, paling pasti nanya ya. Oke. Pasti nanya. Oke, baik. Pasti bertanya gitu kemana Desti dan juga bertanya kan kenapa gitu ya Desti itu berbeda gitu ya. Oke. Eh, nah, dan juga mungkin bagaimana nih reaksi Desti gitu ketika mendengar tadi kembaran Desti ya untuk menanyakan mengapa gitu seperti itu, apa yang reaksi Desti? Dia sih nggak bakal jelasin sih, cuman bakal bilang nggak apa kalau bilang gitu dong. Oke, jadi Desti tidak akan menjelaskan dan Desti akan bilang tidak apa-apa kemudian ya. Gitu. Nah, dan juga tadi ya mungkin teman-teman Desti gitu ya yang mengetahui pada pagi hari itu Desti berbeda gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman Desti itu akan mengatakan apa gitu kepada Desti? Sama sih, pasti dia bakal bilang tumben, terus kenapa gitu. Oke, jadi teman-teman Desti ini akan menanyakan kepada Desti apa ya, tumben dan juga kenapa gitu ya, dan membuat Desti ini semangat gitu ya dan juga ceria seperti itu ya. Ya, baik. Nah, sekarang boleh nih katakan saja gitu semua yang Desti kan tadi sudah bercerita gitu ya. Nah, boleh nih Desti ceritakan apa ya Desti pernah mencapai gitu, apa yang Desti rasakan setelah itu? Setelah kejadian, Iya. apa ya, mungkin Desti bakal ini sih, bakal lebih dekat sama teman Desti tentunya yang berempat itu. Cuman pasti Desti bakal membatasi ke orang-orang yang lain gitu. Jadi Desti akan lebih dekat gitu ya kepada teman-teman Desti yang 4 orang itu, dan juga Desti akan mungkin membatasi kepada orang lain atau mungkin teman-teman Desti yang lainnya gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada perasaan apa gitu yaitu Desti mencapai itu? Perasaan senang sih, bahagia tentunya. Oke, jadi ada perasaan senang dan juga bahagia gitu ya. Nah, saat perasaan senang dan bahagia itu muncul gitu ya. Nah, ada di bagian di tubuh ada manakah gitu yang paling kuat yang Anda rasakan? Di dada sih. Oke, di dada gitu ya untuk perasaan senangnya gitu. Nah, baik. Sekarang saya ingin Desti tutup matanya dan juga fokus pada sensasi apa ya senang itu yang dirasakan pada bagian tubuh sambil menyimpan tangan Desti di tangan itu. Oke. Nah, oke. Nah di sini Desti mau ditutup matanya. Oke. Baik, di sini perasaan ini kecil atau besar? Besar. Oke, besar. Untuk bentuknya berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Oke, berbentuk. Kalau berbentuk, bentuknya apa? Lingkaran. Kayak lingkaran. Nah,
berwarna atau tidak berwarna gitu? Enggak berwarna. Oke, baik. Baik, di sini tadi Desti sudah menyebutkan ya perasaan itu besar gitu dan juga berbentuk sebuah lingkaran dan tidak berwarna. Nah, di sini Desti coba bayangkan Desti apa ya masuk kepada sesi ke lingkaran itu gitu ya. Kaki di sini masuk ke dalam lingkaran berwarna tidak berwarna dan membawa pikiran dan juga perasaan Desti ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu gitu ya. Mungkin itu di SMA kelas 1, 2, 3 gitu beritahu saya gitu ketika memori itu muncul. Enggak. Oke, baik. Di saat di SMA kah? Di SMA kelas 3. Oke, baik. Berarti kelasnya di kelas 3 gitu. Oke. Nah, usia berapa pada waktu itu? 17 tahun. Ada usia 17 tahun gitu ya. Terus apa yang terjadi di sana gitu? Di sana tuh sempat ini sih cekcok sama teman juga. Apa ya? Tapi itu tuh cekcoknya malah lebih besar karena sampai sindir-sindiran gitu di Instagram gitu. Oke, jadi pas waktu itu terjadi sempat cekcok gitu ya dengan teman Desti gitu dan juga cekcoknya itu sampai apa yang menyindir di media sosial gitu ya. Oke, baik. Nah, apa yang membuat Desti ini sempat cekcok gitu dengan teman Desti? Itu gara-gara jadi kan itu ada berempat kan itu. Nah, yang satu ini ada teman Desti, satu ini main sama circle yang sering kita omongin gitu loh. Jadi kita yang bertiga tuh cocok sama dia yang satu orang, terus sampai si satu orang itu tuh keluar dari grup gitu. Jadi cocoknya ini sama juga dengan teman Desti yang bersaudara gitu dan juga sempat main dan juga mungkin gak diajak gitu ya dan sempat keluar dari grup gitu ya. Oke. Nah, apakah ada apa ya pengalaman keberhasilan Desti gitu dengan teman Desti saat waktu SMA mungkin? Pengalaman keberhasilan Desti dengan teman-teman SMA gitu. Sama mereka. Iya. Sama mereka kayaknya nggak ada deh. Oke, kan nggak ada mungkin ya teman-teman SMA atau mungkin waktu SMPK atau waktu SD mungkin Desti pernah ada pengalaman menyenangkan gitu dengan teman-teman Desti. Ada. Oke, ada gitu. Waktu itu SMP atau SD? SMP. Oke, SMP gitu ya. Nah, persisnya kelas di berapa gitu? Kelas 8. Oke, di kelas 8 ya. Mungkin untuk usia Desti di saat itu berapa tahun? 12 tahun ya. Berapa ya? 12 atau? Oke, jadi 13 tahun gitu ya. Apa yang terjadi di sana gitu? Dengan teman-teman. Itu ikutan lomba kreasi tari gitu. Terus menang gitu sampai ke tahap kabupaten. Dia itu sama teman-teman Desti. Oke, jadi Desti pernah ikut lomba gitu ya kreasi bersama teman-teman Desti gitu ya dan juga itu membuat Desti menang dan juga lanjut ke tingkat kabupaten gitu ya. Nah, apa yang apakah itu perasaan Desti senang atau bagaimana? Senang. Apa yang membuat Desti apa ya senang gitu untuk perasaan itu? Senang karena dari kecil tuh emang suka nari, cuman berhasilnya tuh waktu SMA gitu. Terus waktu sebelumnya tuh kan apa ya latihan terus kan capek, nah akhirnya terbayarkan dan itu bahagia banget sih. Ya, jadi senang ini Desti apa ya karena udah terbayarkan dengan kerja keras Desti bersama teman-teman Desti gitu. Oke, baik. Nah, waktu tadi yang
kita kembali ke memori yang SMA nih, yang di sana Desti pernah cekcok gitu ya dengan teman-teman Desti. Nah di sana Desti pernah ada sempat menyelesaikan permasalahan itu? Enggak. Enggak. Tapi Desti sendiri pribadi menyelesaikan sama si satu orang ini karena Desti sama satu orang itu udah cukup temenan lama tuh dari SD gitu. Jadi Desti sudah menyelesaikan gitu ya untuk Ya. permasalahan bersama teman-teman Desti yang di SMA ini, bersama satu orang ini, karena teman Desti ini apa ya, teman kecil gitu ya, dari SD. Nah apa yang Desti lakukan gitu pas waktu itu? Waktu itu sebenarnya ada teman Desti juga ya, yang satu SD satu SMP yang nyatuin kita berdua lagi gitu. Jadi ada perantara juga yang jadi penengah gitu di antara kita berdua. Karena teman Desti yang di SMA itu, yang berdua itu nggak mau maafin yang satu orang itu, sedangkan Desti itu mau maafin gitu. Jadi lewat perantara si teman Desti yang SMP ini. Ya, jadi ada Desti menyelesaikan itu dengan teman Desti yang lainnya, itu dengan perantara ya, teman waktu SMP Desti gitu ya, karena teman yang dua Desti ini tidak mau apa ya, bermaafan gitu ya dengan teman yang satu ini gitu ya. Oke baik. Nah apa yang Desti pikirkan gitu saat itu? Saat itu sih pusing ya gitu, karena di sisi lain teman SMA ini gak mau akur sama si teman Desti ini, teman SD gitu ya kan, temen yang udah lama. Tapi di sisi lain juga kalau misalkan Desti ngobrol sama teman Desti ini, si temen yang SMA ini tuh marah gitu, padahal kan hak Desti ya mau main sama dia atau enggak, karena kan Desti kenal dia lebih jauh daripada Desti kenal sama yang berdua ini gitu. Jadi perasaannya Desti itu pusing gitu ya, karena Desti merasa teman Desti yang ini itu apa ya, begitu marah gitu, karena kan Desti berteman yang masih satu orang ini, Desti udah lama, dan juga Desti udah bertemannya itu mungkin dari kecil kayaknya, dari SMP gitu ya, dan teman Desti yang dulu ini malah marah gitu ya kepada Desti. Oke. Nah sekarang saya ingin Desti turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa apa ya, senang itu, dan juga tadi Desti sudah menyebutkan negara ya, muncul mungkin di SD kelas 6, 4 atau 5 gitu saya gitu udah ketika pengalaman positif itu muncul. Pengalaman positif ada sih waktu SMA juga, pengalaman positif. Oke, jadi waktu SMA juga ada mungkin ya pengalaman positif. Kalau di pas mungkin SD gitu ada pengalaman positif SD? Ada juga. Oke, baik, ada gitu ya. Nah untuk di SD ini apa sih itu persisnya? Waktu itu lomba puisi waktu kelas 4 kelas 4 atau kelas 5 gitu. Dan itu tuh puisi buatan Desti sendiri ya. Terus Desti menang, itu pertama kalinya Desti dapat juara 1 di situ. Ya, jadi waktu itu ketika lomba puisi ya, yang dimana Desti itu waktu kelas 4 ya, yang Desti menang gitu ya gitu. Nah mungkin apa yang terjadi pada saat itu? Senang, waktu itu senang, terus tentunya orang tua juga bangga, keluarga bangga, dan Desti juga bangga sama diri sendiri. Oke, di saat itu Desti merasa senang, dan juga orang tua Desti ini bangga gitu kepada Desti ya gitu ya. Nah, apa yang terlihat berbeda gitu dari kamu saat itu? Lebih ini sih senang karena akhirnya gitu bisa juara 1. Oke, jadi waktu itu Desti senang gitu ya, karena Desti merasa akhirnya gitu ya Desti juara 1 gitu ya. Oke, baik. Nah di situ apa kira-kira yang membuat Desti ini mampu gitu untuk melakukannya? Waktu itu dukungan dari guru sih, ada satu guru yang nge-push semangat Desti gitu buat
bikin puisinya. Terus kalau misalkan Desti ada salah sama dia langsung dikoreksi gitu dan benar-benar dibimbing, diarahin gitu. Ya, di sana juga Desti ada dukungan gitu ya dari gurunya. Nah, mungkin dukungan itu muncul gitu ya. Perasaan apa yang kamu rasakan dan Desti rasakan? Waktu itu sih ngerasainnya capek gitu ya karena tiap pulang sekolah harus latihan gitu, latihan nulis. Tapi capek terus tapi terbayarkan gitu. Akhirnya dari capek yang kemarin itu jadi juara 1 gitu. Oke, jadi waktu itu Desti merasakan capek gitu ya dan juga eh, apa ya, karena Desti waktu itu habis pulang sekolah Desti harus belajar gitu ya untuk membuat puisi gitu ya, menulis puisi seperti itu. Nah, mungkin ada lagi kayak pengalaman lain yang membuat Desti ini merasa apa ya, merasa yakin gitu dengan potensi yang Desti miliki. Udah, kayaknya nggak ada. Oke, baik. Jadi udah ya, tidak ada mungkin ya. Apakah Desti sudah relax sekarang? Udah. Ya. Oke, baik. Nah, perasaannya udah lega sekarang? Udah. Oke, udah. Nah, mari kan sekarang buka matanya. Oke, baik. Jadi Desti apa ya pengalamannya waktu tadi kan ada SMA gitu ya, yang waktu SMA Desti ada berteman dengan teman yang dan juga memiliki apa ya permasalahan yang sama gitu ya, dan waktu itu Desti sempat cekcok gitu ya dengan teman-teman Desti waktu SMA, dan di sana sempat apa ya mungkin sindir-sindiran gitu di sosial media gitu ya, tapi Desti mampu gitu ya untuk menghadapi permasalahan itu dengan cara Desti tadi lewat perantara teman Desti yang SMP gitu ya. Oke, baik. Nah, di sini di sini saya akan menyampaikan skala lagi gitu ya. Nah, yang dimana setelah mengikuti konseling ini gitu ya, sekarang Desti ini berada di skala berapa? 7. Oke, baik. Jadi 7 gitu ya. Apa nih arti 7 itu Mbak Desti? Jadi lega sih. Oke. Ya, jadi jadi lega terus jadi ingat kalau dulu tuh pernah ada cek sama temen tapi hasilnya jadi baik-baik aja gitu sekarang, dan mungkin jadi percaya kalau misalkan masalah sekarang tuh bakal baik-baik aja. Oke, baik. Jadi Desti sekarang di sini 7 gitu ya. Dengan 7 ini artinya Desti merasa lega gitu ya dengan permasalahan yang Desti alami pas waktu SMA gitu ya dengan teman Desti yang cekcok gitu ya. Oke, baik. Nah, jika seandainya nih Desti mampu gitu terbebas dari masalah yang Desti bicarakan dan Desti sudah bertemanan dengan teman yang saat perkuliahan gitu yang 4 orang ini. Nah, ada di skala berapa kayak itu? 10. Oke, baik, 10 gitu lah. Berarti luar biasa gitu ya, Desti sudah mampu gitu ya untuk mencapai angka seperti itu gitu ya. Yang tadi ada 7 dan juga 10 gitu ya. Baik. Nah sekarang ketika dari angka 7 ini ke 10 gitu ya mungkin. Nah, kira-kira yang perlu terjadi pada diri Desti supaya dapat naik 1 poin ke angka 8 gitu ya dari 10 apa? Apa ya? Senang terus jadi ini sih, kalau misalkan udah gak ada masalah itu tentunya jadi bahagia gitu, jadi siap menjalani hari-harinya gitu. Oke, jadi Desti akan merasa senang dan juga menjalani hari itu Desti akan enjoy, mungkinnya senang gitu ya. Oke, baik. Oke, mungkin Desti akan merasa senang dan juga akan enjoy gitu ya untuk menjalani hari itu. Nah, apakah akan Desti lakukan gitu dengan teman-teman Desti yang di SMA yang di perkuliahan ini gitu ya untuk mungkin 1 minggu ini?
mungkin bakal main sih buat mempererat pertemanan lagi gitu kan, karena kan kemarin kan sempet kayak apa ya, jauhan gitu. Nah mungkin untuk mendekatkannya lagi bakal main, terus bakal lip talk gitu. Oke, baik. Jadi Desti akan main gitu ya dengan teman-teman Desti yang 4 orang itu, dan juga akan mempererat gitu ya teman Desti, dan juga akan berkomunikasi gitu ya dengan teman-teman Desti yang ber 4 orang itu mungkin ya. Oke, baik. Nah, oke, baik. Apa ya, saya sangat terpukul gitu ya kepada Desti, karena Desti sudah menemukan sesuatu yang dapat Desti lakukan gitu untuk melakukan apa ya, eh, perubahan atau melakukan permasalahan yang sedang Desti alami gitu dengan teman-teman Desti. Mungkin tadi kan Desti akan apa ya, melakukan dalam seminggu ini, Desti akan berteman gitu ya dengan teman-teman Desti, dan juga Desti akan main dan juga akan pererat gitu ya pertemanan Desti, dan Desti juga akan apa ya, berkomunikasi lagi gitu dengan teman-teman Desti gitu ya. Nah, oke, apakah ada yang lain gitu kayak bilang akan Desti lakukan? Udah sih kayaknya nggak ada. Oke, jadi itu aja mungkin yang akan Desti lakukan dalam seminggu ini mungkin ya. Oke, baik. Nah, baik, dari sini saya akan apa ya, minta izin kepada Desti gitu ya untuk menuliskan sebuah kesan gitu ya kepada Desti setelah mengikuti sesi konseling ini. Dan di sini juga saya akan menuliskan pesan gitu ya untuk sesi konseling ini. Saya tuliskan sebuah pesan gitu. Saya sudah mengikuti konseling hari ini. Nah, boleh dibacakan gitu untuk kesannya. Kesannya itu jadi lebih lega dan jadi tahu harus gimana ke teman saya gitu. Oke, baik. Jadi Desti jadi lebih tahu gitu ya, dan juga lebih apa ya, untuk sikap kepada teman Desti harus bagaimana. Oke, baik. Di sini juga akan saya akan menuliskan pesan saya gitu ya untuk Desti selama sesi konseling ini gitu. Di sini saya sangat senang gitu ya. Jadi sudah mau gitu mencari solusi dari permasalahan yang sedang Desti alami, dan juga Desti sudah mampu apa ya, menjaga pertemanan Desti gitu, dan juga mau mencari solusi untuk mencari jalan keluarnya seperti itu. Dan semoga permasalahan yang sedang Desti alami ini apa ya, dapat diselesaikan gitu. Baik, untuk sesi konseling pertama kita ini kita akhiri, dan pada sesi ini pada saat sesi kedua nanti mungkin saya ingin Desti laporkan gitu ya untuk perubahan positif yang terjadi pada diri Desti setelah sesi kita hari ini mungkin seperti itu. Oke, mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan terlebih dulu dari Desti. Cukup. Oke, juga mungkinnya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari Desti, saya tutup gitu ya untuk saya kali hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian gitu ya. Saya terima kasih kepada Desti gitu ya udah mau menyempatkan hadir pada hari ini gitu ya ke sesi konseling hari ini gitu. Dan saya ucapkan juga semoga perubahan positif yang Desti akan lakukan berjalan dengan baik gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.